bukan ya. Gimana kabarnya hari ini, cantik? Oh, luar biasa cantik banget dong saya. Aku nggak ditanya, Kak. Kak Yemima gimana kabarnya hari ini? Biasa, semakin cantik. Gini ya, kalau dua orang narsis digabungin ya kayak gini. Kira-kira kalau mau komplain ya nanti aja setelah ibadah. Kalau teman-teman di sini gimana nih, Kak, kabarnya kira-kira? Kayaknya pasti luar biasa dong Kak. Soalnya kan sudah datang ke tempat ini sudah pasti dalam keadaan yang sehat. Tapi alangkah baiknya kita tanya aja Kak. Oke, teman-teman semuanya gimana kabarnya? Luar biasa. Lumayan besar ya suaranya ya, Kak ya. Lumayan ya. Oke. Kak Yemima, hari ini temanya apa tuh Kak Yemima? Dari apa yang aku lihat di sosmed ya Kak ya, temanya itu hari ini expand Kak. Wow, expand. Expand itu artinya apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Kan Kakak nih yang dari... Jadi expand itu kalau di terjemahan ya, kalau di terjemahan sih sebenarnya memperluas. Tapi kalau kita mau dengar lebih lanjutnya lagi, lebih lengkapnya lagi, alangkah baiknya nanti kita dengarkan langsung dari Kak Yohananya. Oke. Sebelum mulai ibadah ada apa nih Kak? Ada icebreaker dong pastinya, pemanasan nih. Biar semakin panas, terbakar jiwa-jiwanya. Terbakar. Oke, Kak Yemima. Apa tuh? Gamesnya ini namanya apa nih? Hari ini gamesnya nih Simpson, Delila sama Singa Kak. Wow. Gimana tuh Kak cara mainnya? Oke, cara mainnya yang pertama kita membutuhkan orangnya dulu Kak. Orang dari mana nih Kak? Dari jemaat dong pastinya. Dari jemaat. Kita butuh berapa orang ya? Berapa ya? 6 orang? 6 lebih mungkin? Iya, 6 atau 8 boleh teman-teman. Sebenarnya kami sudah siapkan pita-pita di masing-masing kursi. Jadi coba teman-teman cek ada nggak pita warna pink yang terikat di kursinya. Pitanya seperti ini. Ayo coba deh teman-teman Asher boleh dibantu. Ada satu sebelah sana, boleh langsung maju ke depan. Boleh langsung maju Kak. Ayo, Abang. Ayo maju ke depan. Ada lagi teman-teman. Silahkan langsung maju ke depan. Ayo cepat. Iya. 2 orang? Apa 2 orang aja? Jangan dong. Nanti jodoh. Enggak ya. Jangan Ayo, Bang, Kak, jangan. Sini Bang, silahkan Bang ke tengah-tengah. Dekat Bang. Oke, teman-teman, kita butuh 4 orang lagi. Ya kan Kak Yemima? Ya benar. 4 orang lagi. Ayo teman-teman yang mau bermain langsung aja bermain ke depan. Ayo, yang nggak ada pita juga nggak apa-apa. Ayo langsung maju ke depan, lari ke depan. Hari ini ada hadiahnya kan? Ada hadiahnya dong. Hadiahnya apa tuh? Hadiahnya adalah cinta kasih atau mungkin foto bareng kita kali ya Kak. Langsung turun dong ngomongnya. Jangan turun ya Bang, jangan turun ya. Jangan turun. Ayo 3 orang lagi teman-teman, dipercepat. Ayo, boleh teman-teman Asher, teman-teman yang sedang melayani hari ini juga boleh, teman-teman CM, teman-teman yang lainnya boleh maju ke depan. 3 orang lagi. Ayo. Apa kita tunjuk aja langsung Kak? Apa tunjuk aja sih tunjuk ya Kak? aja lah, yang gak ada yang mau maju soalnya. Ayo abang yang pakai baju warna hitam. Boleh Abang maju Bang. Abang yang sendiri. Abang baju hitam boleh maju ke depan. Ayo Bang. Iya Abang. Ayo Bang. Kak Yemima. Hadiahnya hari ini yang benar apa? Mobil. Foto sama kita lah, Jangan. Jadi gak mau maju loh orang ini kan. Janganlah takut foto sama kami. Iya langsung gak mau maju orang ini loh. Ayo teman-teman. Ayo. Kalau nggak satu orang lagi aja. Satu orang lagi deh. Boleh. Dua orang. Satu orang lagi aku tunjuk aja. Aku mau temen. Ada Kak. Dari Asher. Dari Asher kakak aja boleh. Boleh Kak, maju aja Kak. Maju ke depan, biar salah satu pengerja juga dong. Gitu ya Kak ya, biar. Oke, langsung ke tengah semuanya. Silakan. Perkenalan dulu dong, singkat Bang, dong. Sini Bang. Bang, jangan pulang dulu Bang. Jangan pulang, kami nggak gigit kok. Oke, kakak namanya siapa? Citra Kak. Kak Citra, kakak namanya? Arti. Feby. Kak Feby. Clarissa. Kami tahu itu sebuah kebohongan. Ayo jujur dong Kak. Mutiara. Glory. Oke. Bang Dani. Oke. Nah, kita langsung jelasin aja rules-nya ya kayak Mima ya. Jadi tadi kan udah dijelasin nama gamesnya adalah Simpson, Delila, dan Singa.
Nah teman-teman di sini ada 6 orang. Jadi kita bagi 2 kelompok dari tengah, 3 ke sini, 3 ke sana. Oke, 3 ke sini, 3 ke sana. Nah cara mainnya ini kayak gunting batu kertas. Gimana tuh Kak? Jadi ada Simpson. Simpson itu nanti teman-teman peragain gini. Simpson. Terus Delila. Delila itu teman-teman. Oke, gak apa-apa bang. Terus ada singa. Singa itu gayanya gini. Oke. Nah, Mau contoh dulu nih Kak. tunggu dulu kak. Oh, tunggu tunggu dulu. ya. Teman-teman di sini baca Alkitab nggak? Baca kisah tentang Simon ini nggak? Baca ya. Jadi kalau Simpson dengan Delila yang menang siapa? Delila, bener banget. Jadi Simpson dengan Delila yang menang Delila. Kalau Delila dengan singa yang menang siapa? Singa, bener banget. Kalau Simpson dengan singa yang menang siapa? Simpson. Wow, rajin-rajin baca Alkitab. Pinter. Luar biasa. Jadi nanti teman-teman di sini diskusi mau pilih Simpson, singa atau Delila. Yang ini juga pilih Simpson, singa atau Delila, harus diskusi. Diskusinya 3 detik ya Kak? Iya, diskusinya 3 detik. Nanti teman-teman saling membelakangi. Hitungan yang ketiga langsung gerakan gayanya. Oke? Butuh contoh? Kita contohin kali ya Kak. Oke. Boleh Kak, boleh. Oke, langsung hitung Kak. 1, 2, 3. Oh, ada Delila dan ada Singa. singa. Berarti yang menang singa. Oke Kak, langsung aja Kak. Langsung aja kita mainkan. Boleh agak rapat sedikit, maju sedikit. Aha. Saling membelakangi. Oke, diskusi 3 detik. 3, 2, 1. Oke. Udah ya? Dalam hitungan yang ketiga, gerakan, langsung balik badannya dan kasih gerakannya, oke? 1, 2, 3. Kok ada yang beda? Iya, lama ini. Lama ini. Ayo. Jangan berantem di sini. Ayo, Jangan sekali berantem. lagi. Ayo cepat. Dalam hitungan yang ketiga, yang ini yang udah pokoknya harus ada poin ini. Oh, tadi itu Dalam cuma hitungan pemanasan ya ketiga. Kak? 1, 2, 3. Seri Kak. Oke, lanjut pertanyaan kedua langsung. Balik badannya. 1, 2, 3. Oke. Siapa menang nih Kak? Menang. Itu baru yang pertama Kak. Oh, yang pertama Kita cari ada berapa Kak? Kita cari 3 dong Kak. Oke. Balik badan lagi teman-teman. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kayak cherry bell ya Kak mereka ya? Iya. Oke, poinnya jatuh ke yang ini dong Kak. Oke, berarti seri ya Kak ya? Seri. Ini menentukan siapa Sekali yang menang lagi, nih Kak. sekali lagi. Dalam hitungan yang ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wow, ini yang menang dong. Selamat. Ada hadiahnya Kak? Ada hadiahnya Kak? Ada lah. Langsung Tadi kasih foto dong. sama kita kan Kak? Jangan dong enggak Kak. ya? Langsung kabur. Yang kalah boleh langsung turun aja. Selamat ya, jangan lupa main lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih sudah mau bermain. Luar biasa ya Kak. Oke, karena kita udah langsung mau mulai ibadah. Ada pengumuman kayak Mima? Ada Kak. Apa tuh? Bagi teman-teman yang membawa alat komunikasi boleh di silent dulu. Kita akan fokus ibadah pada malam hari ini. Iya Berikutnya, benar. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan persembahan boleh memberikannya secara cash dengan masukkan ke amplop dan berikan di kotak yang ada di pintu keluar. Dan boleh juga memberikannya secara cashless dengan men-scan QR code yang ada di atas kotak-kotak persembahan. Oke. Oke Kak. Itu aja kayaknya Kak. Oke, itu aja. Gak sabar lagi. Oke, selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Shalom anak-anak muda. Shalom. Boleh saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat sore hari ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, pengharapan yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Kami hari ini anak-anak muda-Mu mau datang, mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami menghormati Engkau dari tempat ini ya Bapa. Tuhan hadirlah, temui kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dari tempat ini Bapa kami mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Kau juga memberkati daripada pemimpin-pemimpin daripada bangsa kami, presiden kami, wakil presiden ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa taruhkan roh yang takut akan Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang memimpin ini ya Tuhan. Biarlah hati mereka Tuhan boleh melayani daripada rakyat dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Bahkan Tuhan setiap kebijakan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Engkau lebih lagi memberkati daripada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami anak-anak muda-Mu ya Bapa. Yoel 2 ayat 28, 29 tergenapi ya Tuhan. Dan kami percaya saat Roh Kudus tinggal dalam kami, Roh Kudus memenuhi kami. Kami hidup dituntun sesuai daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami diubahkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus yang membimbing setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jika saat ini ada di antara kami yang masih terikat ya Bapa akan seks bebas, pornografi, dosa apapun itu ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membebaskan, hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Hari ini Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa Roh Kudus bekerja bebas dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kesukaan kami memuji menyembah Tuhan, karena Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat tema di bulan ini ya Tuhan, tentang mengobarkan karunia Allah. Terima kasih buat karunia yang Tuhan percayakan Bapa. Kami mau kobarkan, kami tidak takut memberitakan Injil Tuhan. Kami berani jadi anak-anak muda yang berani, sehingga kami percaya Tuhan kerajaan-Mu akan diperluas ya Bapa, melalui karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kami anak-anak muda-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan dari tempat ini kami mengangkat tangan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa, buat pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, pembina rohani kami di tempat ini ya Bapa, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan, Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno, pemimpin kami di Next Gen Cireni dan Cirita ya Tuhan, bahkan leader-leader yang ada di youth ya Bapa. Makasih buat pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan, berkat yang melimpah, visi misi yang daripada Tuhan ada buat hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini kami masih mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan daripada hamba-Mu Kak Yohana ya Bapa. Kami berdoa kiranya urapan yang baru daripada Tuhan ada buat hamba-Mu, hikmat dan kebijaksanaan ada buat hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami percaya kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diubahkan, kami diberkati, kami diperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Bapa tepat pada waktunya Tuhan akan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami
dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya satu yang disenangkan dari tempat ini, Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus teman-teman. Sama-sama sekali lagi, Shalom Nexin, Shalom. Teman-teman, Mazmur 65 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat dalam bait kudus-Mu. Biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Katakan amin. Teman-teman yang siap bersorak bagi Tuhan, kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Ya. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus teman-teman. Kami akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Yes. Ini kerinduan setiap kami. Ini iman setiap kami ya Tuhan. Mari next gen sama-sama naikkan bagi Tuhan kita. Say. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama angkat tangan kita bagi Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku,
pujian ini bagi Tuhan teman-teman. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Surat kemenangan ku berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Ini pujian kami bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami akan mendapat kekuatan yang baru yang datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan bagi Tuhan teman-teman. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu,
doa kami Tuhan. Kiranya pada malam hari ini belas kasihan-Mu melawat setiap kami. Tuhan bangkitkan kembali roh-Mu di dalam kami Tuhan. Sehingga kami menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan betapa hebatnya panggilan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terkhusus anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, ini sembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan bawa bagi setiap kami boleh sama-sama kumpul pada malam hari ini di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu, dan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mendidik kami, firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menyatakan kesalahan kami, firman-Mu yang memperbaiki kehidupan kami. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, itu boleh bergerak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu-lah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa dan syukur. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas setiap kami, untuk Engkau yang menopang kami sepanjang firman ini disampaikan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya dan bersuka cita, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik teman-teman. Haleluya. Shalom Next Gen. Suaranya kurang Next Gen. Shalom Next Gen. Yang kuat ya suaranya. Teman-teman boleh pandang kanan kiri, muka belakangnya, sekelilingnya. Kalau perlu keluar sebentar dari kursinya, bilang seperti ini. Hari ini makasih ya udah ibadah bareng sama aku. Oke teman-teman, siap dengar firman Tuhan? Nah suaranya kurang Next Gen. Siap gitu kan? Walaupun udah malam nih kita makin kenceng ya, karena anak muda itu kan keunggulannya kekuatannya ya teman-teman ya, semangatnya ya. Siap dengerin firman Tuhan? Siap. Yakin? Siap? Siap. Yang siap kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk teman-teman. Nanti pegel kalau berdiri terus. Oke, sekali lagi shalom buat teman-teman muda di tempat ini. Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Baik, puji Tuhan ya. Baik tidak baik, kita ada di sini berarti Tuhan baik buat kita, cukup itu yang kita pegang, amin. Nah teman-teman, hari ini saya mau membawakan suatu topik karena sepanjang bulan ini kita bicara tentang kobarkanlah karunia Allah, di mana saya ingin kita punya konsep dasar bersama bahwasanya setiap orang yang percaya itu kepada Allah, maka di dalam hati setiap kita ada Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk mampu percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dan ketika setiap kita percaya bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, ada Tuhan itu sendiri, maka Tuhan itu, Roh Kudus itu bergerak dengan karunia-Nya di dalam hidup kita. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, pastilah menerima karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, karunia itu sebuah kemampuan yang diberikan dan dipercayakan Allah kepada setiap kita untuk kemudian kita pakai melayani Tuhan. Jadi kalau itu talentnya kamu, kalau itu suatu karunia yang kemudian untuk dipakai dalam pelayanan untuk membangun jemaat, ada orang-orang yang pinter, ada orang-orang yang pandai menasihati yang kemudian ditaruh dalam konseling, ada orang-orang yang suka melayani yang kemudian menopang teman-teman dalam setiap pelayanan, melayani teman-teman dalam setiap ibadah, ada orang-orang yang kemudian mereka itu sebagai seperti pendoa ya, mereka punya penglihatan, mereka bisa menafsirkan sesuatu dan memberitahu sesuatu itu untuk kemudian membangun jemaat. Ada orang-orang yang dikaruniai seperti itu. Tapi teman-teman, satu hal yang saya mau taruhkan sebagai konsep dasarnya kita, karunia Allah yang ada dalam diri setiap kita itu tidak hanya teman-teman dipercayakan kepada kita dalam pelayanan. Tapi itu juga termasuk modal hidup kita. Sama-sama katakan modal hidup. Kurang keras, modal hidup.
Jadi waktu kamu ngomongnya keras, kamu percaya sama itu, kamu imani itu sampai kedengar telinga kamu, sehingga kamu kemudian menginginkan itu lebih lagi. Karena kalau teman-teman tidak tahu konsep dasarnya, nah maka akan ada pemikiran seperti ini, iya karunia Allah dipakai untuk melayani, berarti itu khusus untuk orang-orang yang melayani saja, untuk para pelayan di gereja saja. Padahal sebenarnya karunia Allah itu pada dasarnya tidak hanya itu memang ditujukan untuk melayani Tuhan, tapi itu juga modal hidup teman-teman. Dimana kalau kita memiliki itu, maka kita bisa menjadi terang yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita baik kalau kita mempergunakan karunia itu dengan baik. Nah, hari ini saya membawakan topik yang namanya expand. Yuk sama-sama bilang expand. Expand itu artinya memperluas, expand itu artinya mengembangkan. Nah, ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam diri kita, karunia Allah yang kemudian kita pakai untuk melayani, dan karunia itu bergerak di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah yang membuat kita expand. Expand secara kapasitas tidak hanya dalam kapasitas rohani kita, tapi juga expand dalam kapasitas pekerjaan kita, pelayanan kita. Jadi kalau misalnya contoh ya yang expand itu, teman-teman misalnya ada yang pandai jahit, ya pandai jahit. Nah tadinya teman-teman jahit itu ya jahit biasa aja, benerin kancing baju sekolah, kemudian perbaiki rok yang robek ininya. Apa sih namanya itu yang sulaman yang bawah itu. Nah tapi kemudian karena teman-teman rajin dan teman-teman excited dengan jahitan itu, lalu teman-teman mengerjakan lebih, teman-teman terima baju orang lain untuk teman-teman perbaiki, lalu kemudian teman-teman expand. Setiap ada jahitan dikenakan charge. Gitu ya, dikenakan charge ada biayanya. Lalu kemudian karena sudah ada biayanya, teman-teman bisa expand lagi kemudian membuka jasa jahit. Nah kemudian dengan rajin lagi teman-teman mengelola jasa jahit teman-teman, dimarketingin, diposting-posting di IG, di Facebook. Nah lalu kemudian dengan kerajinan teman-teman itu bukan cuma jasa jahit, tapi pada akhirnya teman-teman jadi business owner. Teman-teman kemudian bisa membuka rumah mode. Jadi beli kain bisa di situ, jahit gulung bisa di situ, ada jasa jahit juga di situ. Nah itu namanya expand, dapat ya. Jadi dari yang kecil kemudian menjadi besar itu namanya expand. Dan pada malam hari ini, puji Tuhan kita akan belajar dari satu sosok yang banyak sekali dipakai sebagai contoh. Dan kalau teman-teman tahu di Alkitab dia itu dibahas itu banyak pasalnya. Dari Kejadian 37 sampai Kejadian 46, bayangin ya 37 sampai 46 itu ngomongin dia. Karena memang dalam kehidupannya dia ada banyak hal yang bisa kita teladani dan malam hari ini saya akan membawa tokoh ini untuk kemudian kita belajar yang namanya expand. Sekali lagi sama-sama bilang expand. Ada di sini yang mau diperluas kapasitasnya sama Tuhan? Yang mau dikembangin boleh angkat tangan? Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah pribadi ini, boleh next slide-nya? Ini sepertinya tidak berfungsi. Ini. Jadi kalau teman-teman lihat gambarnya, belum muncul ya di layar ya. Nah ini dia, kira-kira teman-teman lihat gambar dari sisi kiri, zero to hero, di sisi kanan, ini teman-teman tahu nggak ini siapa? Siapa kira-kira? Ucup, ya, Yusuf. Nah kita akan belajar dari kehidupan Yusuf di mana dia itu expand dari zero to hero. Di mana kita tahu bersama Yusuf itu penderitaan yang paling terkenal adalah yang pertama, dijual, tunggu, belum dijual dibuang ke sumur dulu, dibuang dulu teman-teman, dibuang, bukan dibuang lagi pun, dibenci dulu, dibuang ke sumur, terus dijual, habis itu jadi budak. Kemudian apa lagi yang paling terkenal? Kena godaan Tante Poti, habis itu masukkan penjara. Nah kemudian banyak cerita lagi yang membuat dia kemudian besar, tiba di sini dia udah pakai pakaian kebangsaan, dari yang tidak pakai apa-apa, jadi pakai pakaian kebangsaan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Kita mau tahu nih, Yusuf nih sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dia dikatakan from zero to hero. Boleh next slide-nya? Baik. Nah teman-teman kalau teman-teman baca dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36 teman-teman, ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yang tadi kita sama-sama katakan. Di Kejadian 37 diceritakan bahwasanya Yusuf ini adalah anak yang kemudian lahir pada masa tuanya Yakub. Sehingga dia juga anak dari Rahel, perempuan yang dicintai oleh Yakub bapaknya. Sehingga dia punya kasih yang melebihi
saudara-saudaranya yang lain dari bapaknya. Jadi dia ini seperti anak yang sangat dimanja lah ya, anak yang sangat dikasihi. Dan one day dia di depan mata saudaranya, bapaknya itu memberikan dia jubah yang sangat indah teman-teman. Sehingga itu menimbulkan yang namanya jealousy, kecemburuan di hati saudara-saudaranya. Dan tidak hanya itu saja, si Yusuf ini ternyata dikaruniai sebuah penglihatan. Sebuah mimpi, di mana pada saat dia bermimpi kalau semua keluarganya dan saudara-saudaranya menyembah kepada dia teman-teman. Tapi kemudian dia menceritakan itu dengan lantangnya sama saudara-saudaranya. Kira-kira teman-teman, kalau ada satu orang teman kamu saat di dalam satu grup pertemanan, tiba-tiba dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak di masa depan kamu akan jadi pembantu rumah tanggaku. Kira-kira teman-teman perasaannya gimana? Apa gitu kan ya, enak saja dia ngomong gitu. Nah tapi itulah yang terjadi pada Yusuf. Dia dengan lantangnya berkata, kalian semua akan menyembah kepada aku. Sampai bapaknya katanya dicatat tuh memarahi dia dan bilang, kenapa engkau berkata seperti itu, bagaimana mungkin bapakmu tuh nyembah kamu gitu. Tapi dicatat Yakub itu menyimpan itu dalam hatinya, sementara kakak-kakaknya makin dongkol sama dia, makin benci lah gitu. Nah suatu kali bapaknya nyuruh dia, tengokkan dulu abang-abangmu yang di sana itu, yang jaga domba, jaga kambing itu. Tengokkan dulu kalau mereka kenapa-napa, nanti kasih tahu bapak. Karena di Kejadian 37 dikatakan teman-teman, Yusuf itu tukang ngadu teman-teman. Tukang ngadu, kenapa? Karena dicatat bahwasanya dia itu juga turut ya mengembalakan sama saudara-saudaranya, tapi tidak sesering saudara-saudaranya. Dia sering di rumah, tapi dia itu juga melaporkan kejahatan saudara-saudaranya sama bapaknya. Dia tukang ngadu ya, bayangin ya. Kalau teman kamu yang suka ngaduin kamu, bu dia nyontek bu dia curi ini aku bu, nanti di masa depan kamu jadi pembantu aku. Sudah double kill ya teman-teman. Nah akhirnya ketika dia pergi, didapatinya saudara-saudaranya bilang merancangkan kejahatan buat dia. Kita bunuh aja dia. Tapi abangnya nomor 1 Ruben bilang, jangan ada pertumpahan darah. Jangan ada pertumpahan darah, kita masukkan aja dia ke sumur ini. Terus abangnya yang si Ruben ini satu-satunya yang tidak berniat jahat sama dia, itu pergi. Tinggallah saudara yang lain, ternyata lewat para saudagar lah ya. Ya udah dijual lah si Yusuf ini ceritanya. Tapi abangnya yang tadi tuh gak tahu. Nah tapi ketika abangnya datang katanya, oh kami udah jual dia. Bayangin teman-teman, dijual teman-teman. Human trafficking ini kejahatan loh teman-teman. Nah dijual terus mereka merekayasa kematiannya. Bayangin merekayasa kematiannya, jadi jubahnya tadi yang dikasih bapaknya yang bagus itu ditaruh darah. Terus mereka pulang ke rumah bilang sama bapaknya, anakmu yang kau sayangi itu udah mati. Dia sudah diterkam binatang buas, dia mati. Dicatat betapa sayangnya Yakub itu, dikatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti berduka sampai kemudian dia menyusul anaknya itu ke dunia maut. Nah itu saking sayangnya bapaknya. Tapi setelah dari situ inilah kisah tentang si Ucup ini, Yusuf yang kemudian dia dijual dan dia dijual ke Mesir. Nah Mesir itu teman-teman itu tempat kesengsaraan ya. Karena Mesir itu bukan saudara baik sama orang-orang yang ada di Israel. Nah kemudian kita bertanya dalam hati kita, lantas orang seperti ini, orang yang sudah tidak punya masa depan ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang hero? Bayangin teman-teman, zaman dahulu itu yang namanya budak itu kamu gak punya masa depan. Kalau pembantu rumah tangga teman-teman masih bisa punya masa depan, masih bisa pilih mau tinggal di sini 24 jam, ada kamar tersedia atau mau pulang pergi, benar ya? Masih dikasih gaji, walaupun gajinya di bawah UMR dan mungkin gaji itu sangat tidak enak, tapi masih punya pilihan hidup, mau tinggal di sini atau pulang pergi, masih ada. Kalau udah namanya budak, teman-teman jadi budak tuh nggak ada pilihan seperti itu, nggak dibayar, dikasih makan aja syukur. Bayangin, kalau kita seperti itu ya, orang-orang yang human trafficking yang menderita seperti itu nggak ada masa depan sama sekali. Padahal tadi dia bilang sama saudara-saudaranya, kalian akan sembah samaku, kalian akan bersujud samaku. Dia memimpikan bahwasanya dirinya itu sangat huge sekali, sangat besar sekali. Dia ada di tampuk kekuasaan yang paling tinggi sampai saudara sendiri aja sujud sama dia. Tapi kenyataan hidupnya adalah setelah dia membicarakan semua penglihatan yang dia dapat itu, ternyata dia gak punya apa-apa. Udahlah dibenci, dimasukin sumur, itu kan pembulian ya. Dimasukin sumur gak cukup sampai dimasukin sumur, bahkan saudara-saudaranya itu pun tidak menginginkan dia sama sekali. Kalau bisa nih orang musnah.
Dan akhirnya dia jadi budak, sama sekali tidak punya pengharapan. Tapi kita perlu tahu kenapa akhirnya Yusuf itu perform. Sama-sama bilang perform. Nah, dari tempat yang paling tidak mungkin, tapi dia bisa perform. Dia bisa jadi penguasa teman-teman di Mesir. Nah, percayalah teman-teman yang tadi kita sudah sepakati bersama bahwasanya karunia roh yang Tuhan percayakan dalam diri kita itu tidak saja berfungsi untuk kemudian kita melayani kepentingan bersama. Tapi sesungguhnya sebelum ke sana itu menjadi modal hidupnya kita teman-teman. Ada dua karunia yang paling menonjol yang muncul dalam cerita hidupnya Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu kan dari kecil ya, dia punya karunia penglihatan. Dia bisa melihat masa depan, masa yang akan datang. Nah, bedanya, teman-teman mohon nih slide saya diikutin boleh ya. Nah, bedanya adalah pada saat itu Yusuf pun tidak tahu artinya apa, dia hanya ceplos saja. Ibarat kita mimpi itu malam-malam ya, kalau teman kita jadi pembantu rumah tangganya kita. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita tidak bisa mencerna itu, tidak bisa merangkai kata untuk mengatakan besoknya kita langsung bilang, aku semalam mimpi malam-malam kok jadi pembantu rumah tanggaku. Sehingga orang yang mendengarnya pun bisa sakit hati ya teman-teman ya. Nah, tapi di Yusuf ini ada kemudian karunia penglihatan, dia bisa melihat teman-teman. Tapi yang paling menonjol setelah dia masuk ke dalam Mesir adalah karunia hikmat. Sama-sama bilang hikmat. Nah, di ayat Alkitab, di Kejadian, di kisahnya Yusuf, maka dikatakan seperti ini. Kalau teman-teman baca nanti di Kejadian 41, di ayat 37 sampai 40, ini pada saat Yusuf udah sukses. Yusuf udah berada di tampuk kekuasaan yang paling tinggi di mana Firaun kemudian mempercayakan seluruh kerajaannya sama Yusuf. Pada saat dia bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Nah, Firaun berkata begini teman-teman di ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seseorang yang penuh dengan roh Allah. Berarti ada karunia roh di dalam dirinya dia. Bahkan Firaun yang tidak menyembah kepada Allahnya Israel pun berkata seseorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Lalu dia melanjutkan di ayat 39 dia katakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kebijaksanaan dan akal budi itu datangnya dari hikmat teman-teman. Sama-sama katakan hikmat. Hikmat tuh beda sama pengetahuan. Kalau pengetahuan kita baca buku, kita nangkep isinya dan kemudian itu tersimpan dalam memori kita. Tapi hikmat itu adalah di mana ketika pengetahuan itu suatu kali kita menghadapi kesusahan, pengetahuan yang pernah kita baca, pengetahuan yang pernah kita lihat, kemudian kita tahu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu hikmat. Ada banyak orang pintar yang kita tahu nilainya di sekolah itu 100, nilainya kemudian bagus-bagus, PR-nya selalu selesai. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah-masalah sederhana di dalam rumah, ketika dihadapkan dengan masalah-masalah sederhana yang ada dalam pergaulan, dia nggak ngerti. Pernah ketemu nggak yang kayak gitu? Lola teman-teman, loadingnya lama. Dia tidak bisa mengatasi masalah-masalah sepele. Nah, hal seperti ini artinya kita cuma pinter doang. Tapi hikmat itu is another level. Hikmat itu ada di tingkatan yang lebih tinggi. Dan hikmat itu berasal dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daniel 2 ayat 20 berkata seperti ini. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu dia katakan sebab daripada dialah apa? Hikmat dan kekuatan. Daniel itu juga kalau kita tahu kisahnya dia adalah salah satu orang yang berhikmat. Di mana dia juga memegang suatu kekuasaan di tanah yang bukan tanahnya dia. Tapi di tanah buangan. Di tanah tempat dia itu terjajah. Kemudian di Amsal 2 ayat 6 dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah teman-teman hari ini kita mau belajar expand dari karunia Allah yang namanya hikmat. Kenapa? Karena kalau hikmat itu mengerjakan bagi Yusuf zero to hero, maka hikmat yang sama daripada Allah yang sama yang kita sembah dengan Allahnya Yusuf, itu juga bisa mengerjakan bagi kamu, bagi kita semua zero to hero dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Tapi kadang-kala kita berkata seperti ini, tapi saya memang orangnya lambat nangkep. Saya susah mengerjakan banyak hal. Saya pernah punya satu case di mana salah satu seorang anggota saya dalam tim saya. Kita pergi bis trip ke suatu kota.
Lalu kemudian dia pulang-pulang tuh mukanya waktu udah selesai jam dia kewalahan sekali dan saya tanya, kamu dari mana? Ih aku capek banget bun, aku dari properti A, hotel B, hotel C, hotel E gitu. Terus dia bilang ke saya, bun boleh gak besok aku nebeng kamu? Karena kalau aku lihat-lihat habis banget ongkos aku hari ini, aku harus ke 5 properti minimal per hari. Terus saya tanya dia, kamu udah petain belum properti yang mau kamu kunjungin? Terus dia bilang, petain maksudnya apa ya? Harusnya kalau kita mau kunjungan, kita kunjungan per area dong. Kalau kamu dari satu area, satu properti, kamu ke area kedua, satu properti, kamu balik lagi ke area satu, besoknya satu properti lagi. Kamu akan kehabisan waktu, tenaga dan dana. Lalu kemudian dia menyadari, iya juga ya. Nah ini maksudnya teman-teman. Kita bisa berpengetahuan, kalau kita mau visit sesuatu ya kita naik Grab. Itu pengetahuan. Tapi untuk mengefisiensikan tenaga kita, waktu kita, dana kita itu perlu hikmat teman-teman. Bagaimana kita bisa perform dalam kehidupan sehari-harinya kita, bagaimana kita bisa memanage waktu kita yang sangat padat dengan efektif, dengan hasil yang nyata di malam hari. Itu perlu hikmat. Gak bisa cuma pakai pengetahuan. Karena kalau ngandelin pengetahuan kita capek. Yuk bilang sebelahnya capek. Capek. Siapa sini yang 1 minggu ini capek? Coba pegang sebelahnya, kayaknya aku butuh hikmat deh. Apa kata Alkitab tentang hikmat? Yakobus 1 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nih ya teman-teman, kalau ternyata kita begitu capek dan kita tidak bertenaga karena saking banyaknya yang harus dikerjakan dan yang kita kerjakan pun gak produktif. Pernah ya? Ada di posisi seperti itu ya. Itu aja kita sibuk-sibuk kalau kita hitung-hitung kerjaan kita sebenarnya gak jalan teman-teman. Gak ada hasilnya. Kita pegang piring, ya kan? Kita pegang piring, kita cuci piring, setengah jalan, terus kita apa? Nyapu rumah, ya kan? Nyapu rumah tinggal nyekop, kita ngapain? Nyetrika. Ketinggalan semuanya. Lalu dengan logika berpikir kita, dengan pengetahuan kita, kita bilang, Kak aku kayaknya kena sindrom ADHD Kak. Apa? Kenapa kamu bisa kena sindrom? Ya karena aku gak bisa fokus ngerjain satu hal. Teman-teman itu bukan sindrom, kita kekurangan hikmat. Oke? Mau berubah? Mau kita sama-sama berubah? Yakobus berkata, bagi yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka perhatikan baik teman-teman. Kalau minta gampang ya, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan kasih aku hikmat, Tuhan hari ini mau ujian kasih aku hikmat, Tuhan mohon maaf nih teman-teman ya, tidak bermaksud menyinggung. Yang mau pilih jurusan, itu pakai hikmat teman-teman. Kenapa saya tidak bisa lulus universitas? Kenapa saya susah memetakan bagaimana kuliah saya? Bagaimana saya bisa mendapatkan IPK yang baik? Jujur li teman-teman, itu perlu hikmat. Karena belajar tanpa hikmat kamu akan capek banget. Udah capek hasilnya gak nampak. Aku udah berusaha Kak, ujian Kak, berusaha keras. Atau kenapa? Kayaknya pas ujian Tuhan tidak membukakan otakku. Baru Tuhan jawab apa? Udah kubuka, gak ada isinya. Nah teman-teman, dikatakan bahwasannya kita perlu minta hikmat sama Tuhan karena Tuhan itu murah hati. But, tapi, ada tapinya, buat tapinya gede di bold. Dia katakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama-sama katakan iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tahukah teman-teman iman timbul dari pendengaran apa Besti? Masa pendengaran kodam kan gak cocok. Pendengaran akan firman Tuhan. Berarti ada firman Tuhan yang kemudian masuk ke dalam diri kita, benar ya? Dari mana firman itu datang? Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, orang ini cuma berkata saya percaya Yesus tapi sesungguhnya dia tidak percaya. Tidak ada kekuatan di dalam kepercayaannya itu. Hikmat itu jadi bagi kita ketika kita memintanya dengan iman, maka iman itu melakukan kekuatan atas doa-doa kita teman-teman. Itu yang terjadi.
Sehingga waktu kita katakan Tuhan, aku butuh hikmat. Aku percaya Engkau Allah yang bermurah hati memberikan hikmat bagi anak-Mu yang memerlukannya. Dan aku percaya di dalam nama Yesus hikmat itu hadir di dalam pikiranku saat ini. Dalam nama Yesus. Kamu percaya dan tidak bimbang. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk IPK 4 Tuhan semester ini. Biar nanti bagus Tuhan ke depannya. Terima kasih Tuhan buat tempat magang yang terbaik. Terus besoknya kita tanya, dapatnya Tuhan? Karena ayat ini berkata gak boleh bimbang teman-teman. Jadi apa yang kita doakan tidak boleh kita pertanyakan kembali kekuatannya. Kenapa? Karena pada saat kita menyampaikan permohonan kita dengan iman, maka kita tahu kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat yang melakukan keajaiban bagi kita. Kasih tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Itu yang Yusuf lakukan. Makanya hikmatnya itu berkuasa menggerakkan dia. Itu yang Yusuf lakukan sehingga kemudian dalam segala pekerjaan Yusuf, nanti kita lihat detailnya. Itu dia berhasil teman-teman. Karena hikmat Tuhan menyertai dia. Artinya Yusuf bukan sembarangan orang. Yusuf adalah orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Karena Yusuf bisa mendapatkan hikmat karena doanya pakai iman. Kalau dia gak pakai iman, hikmatnya gak dapat. Dan hari-hari ini teman-teman, kita perlu hikmat supaya kita bisa expand. Kerjaan kita expand yang tadinya level 1, level 2, level 3, naik level 4. Di sekolah yang tadinya nilainya 70, naik 80, naik 90, naik 100. Dalam pelayanan yang tadinya tidak nampak, semakin nampak kontribusinya. Yang tadinya tidak bisa, yang tadinya chordnya cuma sedikit-sedikit, tapi kemudian dipisah melayani di ibadah next gen. Harus ada expand, harus ada perkembangan, harus ada perluasan dalam diri kita. Amin. Nah, bagaimana cara kita bisa expand? Bagaimana Yusuf kemudian bisa expand melalui hikmat yang Tuhan kasih sama dia? Oke, hari ini hikmat kita belum full, nanti kita pulang kita minta sama Tuhan. Dan saya percaya teman-teman, masing-masing kamu pun punya karunia Allah tersendiri yang Tuhan mau kamu pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Hari ini saya memperkenalkan hikmat supaya kita bisa memakai itu dengan hasil yang nyata. Karena hikmat itu diperlukan dalam segi aspek kehidupan kita. Sekolah, di rumah, di kampus, dalam pelayanan hikmat itu perlu. Dan bagaimana saya bisa expand? Apa yang dilakukan Yusuf sehingga dia bisa expand dengan karunia Allah yang dia punyai. Yang pertama teman-teman, ini penting ya buat anak-anak muda. Menjaga hubungan, sama-sama bilang hubungan. Hubungan itu teman-teman dalam kehidupan orang percaya itu seperti salib teman-teman. Ada hubungan ke Tuhan, ada hubungan ke sesama. Nah yang pertama kita perlu lihat adalah Matius 22 ayat 36 sampai 10. Yuk bisa gak? Kelihatan gak ya? Kelihatan bisa kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian yuk, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan tahukah teman-teman kalau Yusuf itu adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Pertama, dari mana kita tahu dia menjaga hubungannya dengan Tuhan? Selain daripada hikmat yang Tuhan karuniakan, karena maybe inside the jail, di dalam penjara, dia memintanya dengan iman. Teman-teman, waktu Yusuf digoda sama tante Potifar, dia berkata begini, dia jawab di Kejadian 39 sama Potifar, istrinya. Dia bilang begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia sangat takut berbuat dosa kepada Allah. Alkitab mencatat bahwasanya di rumah Potifar, Yusuf ini dipercaya untuk handle seluruh urusannya Potifar. Dan Potifar ini adalah pejabat teman-teman di Mesir. Dia orang yang berkuasa banget. Tapi karena dia melihat Yusuf ini bisa dipercaya, cakap dalam pekerjaannya dan Allah menyertai dia. Alkitab mencatat Allah menyertai Yusuf dalam segala pekerjaannya dan membuat pekerjaannya berhasil. Nah dia bilang, gak ada hal lain di rumah ini yang tidak ada dalam kuasaku selain istrinya. Tapi waktu istri Potifar itu menggoda dia bilang bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini.
Dan aku berdosa terhadap Allah. Lalu dia lari keluar teman-teman. Kalau zaman sekarang, larinya kemana teman-teman? Lari menjauh atau lari mendekat? Tergantung fee-nya berapa kak. Iya, karena kalau nggak mungkin ada ani-ani kan teman-teman. Benar gak? Tante godain kita dong. Om sendiri aja. Tapi Yusuf dia jaga hubungannya sama Tuhan, dia jaga kekudusannya teman-teman. Jangan sampai dia berdosa terhadap Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Apakah kita aware sama diri kita dengan hubungan kita terhadap Tuhan? Apakah setiap hari kita berkata ketika kita mau ujian, aku tidak boleh nyontek, jangan sampai aku berdosa terhadap Allah. Gimana nih teman-teman? Aku tidak boleh korupsi, jangan sampai aku berdosa terhadap Allah. Aku tidak boleh curang dalam banyak hal, karena aku tidak mau berdosa terhadap Allah. Aku tidak boleh melepaskan kekudusanku, karena aku tidak boleh berdosa terhadap Allah. Aku gak boleh gitu-gituan sama pacarku, karena aku tidak boleh berdosa terhadap Allah. Nah, ini teman-teman. Yusuf zero to hero karena dia menjaga hubungannya sama Allah. Sehingga Allah berkenan melimpahkan hikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Yang kedua, tidak hanya dia menjaga hubungannya dengan Allah. Alkitab mencatat dia menjaga hubungannya dengan sesama. Alkitab berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kisah kejadian dalam kisahnya Yusuf, teman-teman tahu, singkat cerita, saudara-saudaranya itu nyampe Mesir karena ada kelaparan dan saat itu Yusuf sudah memegang kekuasaan bukan hanya di rumah Potifar karena kita tahu ceritanya dia masuk penjara. Tapi kemudian sesuatu terjadi, ada cerita di balik itu dan dia kemudian berkenan di hadapan Raja Firaun dan dia memegang kekuasaan atas seluruh Mesir. Pada saat akhirnya ada encounter terhadap saudaranya karena saudaranya itu cari makan di Mesir karena pada saat itu kelaparan melanda seluruh daerah itu dan kemudian dia bilang gini ketika dia bilang aku Yusuf yang dulu kamu jual. Kamu tahu teman-teman Alkitab catat tuh saudaranya ketakutan. Karena apa yang mereka lakukan sama dia di masa lalu itu begitu mengerikan. Sampai berusaha memusnahkan dia gitu, menjual dia. Tapi dia berkata begini, di ayat 45, di pasal 45 ayat 5 dia katakan, dari 4 ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Bukan pergi kamu sana. Tapi dia bilang marilah dekat-dekat. Terhadap dosa dia menjauh. Tapi terhadap saudara yang menyakitinya dia berkata marilah dekat-dekat. Dia tidak usir saudaranya dan dia katakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Pernah gak kita ngomong sama orang yang nyakiti kita? Gak apa-apa kamu sakitin aku, jangan kamu bersusah hati. Aman, santai, chill, gampang. Pernah gak kita ngomong gitu sama orang yang udah menyakiti kita teman-teman? Tapi Yusuf berkata, jangan menyesali diri. Pernah gak kita bilang sama orang yang nyakitin kita, orang yang berantem sama kita, gak usah ingat-ingat lagi ya kamu udah pernah nyakitin aku, gak apa-apa, itu semua baik adanya. Bisa gak kita ngomong begitu? Tapi Yusuf punya hati yang sangat luas, karena dia dekat sama Tuhan. Dia bukan pendusta teman-teman, yang bilang kalau dia mengasihi Allah, tapi dia gak bisa mengasihi orang yang depan matanya dia. Bagaimana dalam kehidupan rumah kita, apakah kita punya musuh? Saudara kita itu jadi musuhnya kita, orang tua kita jadi musuhnya kita. Apakah dalam pelayanan teman-teman sepelayanan kita kemudian menjadi musuhnya kita? Tapi Yusuf berkata jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Dia katakan karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku apa? Mendahului kamu. Dia punya paradigma yang luar biasa karena dia kasihnya besar. Karena dia punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, melayani. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Dengar baik teman-teman. Karunia yang ada di dalam hidup kita itu cuman akan nyata, akan membantu kamu, akan kemudian berbuah dalam kehidupan kamu kalau dipraktekin.
Pelayanan, melayani itu adalah training groundnya orang percaya. Tanpa melayani, tanpa pelayanan tidak mungkin kita berkembang teman-teman. Apakah di rumah kita melayani rumah kita? Apakah kita melayani saudara-saudara kita? Sederhana, bersihin rumah. Siapa yang paling diuntungkan ketika kita bersihin rumah? Ya satu rumah, bukan cuma kita sendiri. Tapi dengan membersihkan rumah di saat orang lain tidak bisa menghargai kerja keras kita membersihkan rumah, kita sedang diproses teman-teman. Ada buah-buah kesabaran yang muncul, ada kesetiaan yang muncul. Tapi kemudian kita menjadi cakap melakukannya karena bersihin rumahnya tiap hari. Ya, piket di kelas, piket di sekolah. Siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas orang lain. Tapi pelayanan itu adalah training groundnya kita. Yusuf ketika dia mengalami hal yang tidak baik, Alkitab mencatat di rumah Potifar dia bekerja dengan sangat excellent. Di penjara pun dia bekerja dengan sangat excellent. Sehingga kepala penjara percaya sama dia dan mempercayakan semua kekuasaan. Semua orang yang ditemui Yusuf sebagai bosnya itu mempercayakan kekuasaan sama dia. Kenapa? Karena dia terbiasa teman-teman, terbiasa kerja. Terbiasa melayani. Karena dia budak kan, kerjaannya cuma melayani orang. Bagaimana dengan kita? Training groundnya kita itu adalah melayani teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini yang belum gabung Fayo, gabung Fayo. Karena di Fayo akan disuruh bawa lagu ya dek besok. Bawa doa ya dek besok. Kemudian kita melayani orang-orang yang ada di lingkungan Fayo kita. Masuk pelayanan di tempat ini ada aser-aser yang kemudian melayani. Teman-teman ikut. Iya kak, aku gak bisa kak sama yang namanya konflik. Teman-teman tahu gak di mana yang gak ada konflik? Kuburan teman-teman, gak ada konflik di dalamnya. Tapi justru konflik itulah training groundnya kita. Makin kita berkonflik sama orang, bukan kitanya yang menginisiasi ya teman-teman. Makin kita ketemu konflik sama orang, maka kemudian hikmat Tuhan itu makin mendewasakan kita. Amin. Kita bisa memanage emosi kita. Ada orang yang gak bisa ngontrol emosinya teman-teman. Itu kurang melayani. Coba lihat muka-muka sebelahnya, muka-muka marah gak, muka-muka temperamen gak. Kalau iya bilang sama dia, melayani yuk. Melayani adalah training groundnya kita. Kita mau lihat upgrade, melayani. Sama-sama katakan melayani. Yang ketiga adalah bertekun teman-teman. Yusuf, Alkitab mencatat begini, Roma 5 ayat 4-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bayangin, Paulus berkata kita bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam penderitaan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan, yuk sama-sama katakan, ketekunan, tahan uji. Bahasanya kita tahan banting teman-teman. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengaruniakan karunia Allah itu kepada kita. Waktu Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru makan itu, dia berkata begini sama mereka. Tetapi ingatlah kepadaku, ingat aku ya. Dia udah baik loh teman-teman sama orang. Dia artikan mimpi orang, orang datang ke raja. Dan orang itu kemudian diangkat sama raja. Dia titip pesan dalam penjara sama orang yang udah dia bantu. Itu pun dia tanya duluan, kenapa kamu bersusah hati? Dia care banget. Karena dia biasa melayani. Nah, dia bilang, ingatlah kepadaku ya apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu. Dia udah sampai minta teman-teman, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dan ceritakan hal ilwalku. Tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku ini diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Di sini pun aku gak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah sekian lama dia menghadapi hal yang gak adil, dia ngomong, aku gak dapat keadilan loh, ingat aku ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Tapi Yusuf gak bilang apa-apa, dia gak ngadu lagi teman-teman. Dulu dia suka ngadu, tapi hikmat mendewasakan dia. Dia gak ngadu, dia percaya sama proses. Dia tekun dalam proses, dia setia dalam proses. Sampai kemudian Tuhan kasih timing buat dia. 2 tahun kemudian rajanya yang mimpi, baru juru minumannya ingat sama Yusuf. Oh dulu ada yang bantu kami ngartikan mimpi raja. Dipanggillah Yusuf, diartikan Yusuf lah mimpi itu. Langsung rajanya bilang, gak ada orang sebijaksana ini.
baru dikasih kekuasaan atas seluruh Mesir. Kecuali tahta raja itu sendiri. Teman-teman, ketekunan itu asalnya dari penderitaan teman-teman. Jadi kalau kita lagi diproses, lagi menderita, jangan ngeluh. Jadi kayak Yusuf, dulu dia tukang ngadu, gak dia apa-apain pun dia ngadu. Orang lain yang buat jahat, dia ngadu. Tapi ketika dia mengalami proses, dia gak ngadu teman-teman. Dia taat sama proses. Dia tekun sama proses. Nah, apa yang menghalangi manusia itu, anak muda itu bertekun? Apa yang membuat kita tuh gak bisa gigih? Apa yang membuat kita itu gak bisa sabar dalam penantian kita? Yang pertama teman-teman itu adalah ini teman-teman. Boleh gambarnya? Nah ini teman-teman. Karena kita suka cek kodam teman-teman. Kodam itu kan roh penjaga. Kamu punya Roh Kudus tapi kamu percaya sama roh yang berasal bukan dari Roh Kudus. Gimana ini? Boro-boro hikmat apapun tidak akan kita dapatkan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena kita menggantikan Roh Kudus sama kodam. Cek kodam kamu percaya dalam diri Sehun ada sendal jepit yang menjaga dia. Teman-teman, saya lihat sama teman saya itu monyet terbang teman-teman yang jagain. Monyet terbang teman-teman, kamu pernah lihat monyet terbang gak? Dan kamu percaya bahwa monyet terbang itu bisa menjaga kamu. Buto ijo katanya, saya pun gak pernah lihat wujud buto ijo itu gimana teman-teman. Tapi hari-hari ini kita sangat sibuk dengan kodam ini, benar gak? Ya kan? Viral kan, rame kan? Karena kita terlalu banyak distraksi teman-teman. Ada tren ini ikut, ada tren itu ikut. Tanpa kita bisa menalari dan logika berpikir kita tuh jalan. Ini baik gak ya buat saya? Gara-gara ikutin live check kodamnya orang, kita lupa nyapu rumah. Iya kan? Ini kayak yang ketawa terlibat semua ini. Gara-gara cek kodam, pelajaran kita tutup buku kita. Padahal besok ujian semester. Lucu ini. Kamu tahu apa yang setan harian ini lakukan? Dia bikin kamu nyaman. Sekarang teman-teman, orang dibikin bercanda. Candaan, jokes, lelucon itu jadi senjatanya setan untuk nyuri waktunya kita. Beneran teman-teman. Jadi yang suka nongkrong-nongkrong gak lihat waktu, yang suka bercanda-bercanda kebablasan, ayo teman-teman. Minta hikmat dari Tuhan supaya hikmat itu ngingatin kita. Hey, kamu punya agenda lain. Hey, tahan dirimu, kekang dirimu. Yang kedua itu instan. Kayak mie instan ini teman-teman. Kita suka yang instan karena sekarang tinggal swipe, reels itu jaraknya cuma 0 sampai 30 detik doang. Jadi kita gak biasa sama yang namanya proses. Baca buku tuh gak biasa, apalagi baca Alkitab. Nyapu rumah itu gak biasa, kalau bisa tuh ada yang bulat itu, vacuum cleaner, jalan sendiri dia terus kita liatin sambil cek kodam. Karena kita suka yang instan. Ketekunan itu gak pernah instan teman-teman, ketekunan itu proses. Ketekunan itu proses sampai kita dapat status kita menderita. Baru kemudian hasilnya kita dapat. Baru kemudian Tuhan bisa angkat kita sama seperti Tuhan angkat Yusuf. Amin. Jadi kalau teman-teman suka instan, suka buang-buang waktu, mari kita sama-sama bertobat, puji Tuhan teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 1-12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Teman-teman, anak-anak muda itu memang tempatnya disepelekan teman-teman. Kamu gak bisa marah karena itu. Tapi bagaimana mungkin Yusuf dia dijual umur 17 tahun. Tapi dia berkuasa atas Mesir sepenuhnya di usia 30 tahun teman-teman. Penderitaan yang dialami Yusuf, proses yang dialami Yusuf itu belasan tahun. Tapi 30 tahun nih orang berkuasa atas satu negara teman-teman. Masih muda, Firaun itu udah tua. Tapi Yusuf masih muda, tapi ketika orang-orang melihat bahwasanya perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, kesuciannya, kesetiaannya itu memancarkan terang dan teladan bagi semua orang, orang gak ragu teman-teman ngasih kamu kepercayaan. Kamu mau perform di kantor kamu mau perform di kampus kamu mau perform di rumah kamu mau perform di tempat di mana kamu pengen berprestasi. Gampang teman-teman, tunjukkan. Hikmatmu haruslah mendriving perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesucianmu dan kesetiaanmu. Sehingga orang gak akan bisa lagi nyepelekan kamu, orang gak bisa meragukan kamu. Tapi orang-orang yang punya duit, penguasa-penguasa, bos-bos besar, orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya jabatan itu akan bilang ke kamu, let him handle. Biarkan dia yang handle.
Kasih kepercayaan sama dia. Biarkan dia yang ngurusin. Kenapa? Karena mereka melihat tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Amin. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7 yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tekun tuh sulit, tapi kalau kita kuat kita lewatin kok. Melayani itu sulit, tapi kalau kasih kita besar itu gampang dilewatin. Kita gak akan sakit hati lagi sama orang. Ketertiban itu self control. Untuk kita bisa menjalankan pelayanan kita dengan baik, kita perlu self control yang baik. Orang ngomong apa, kita gak langsung ambil hati. Orang mau salto, orang mau jingkrak-jingkrak, kita kemudian tidak langsung terpancing emosi. Amin. Dengan demikian teman-teman, kita bisa expand. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Teman-teman, saya punya satu pesan. Selagi kita mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan, selagi kita mengusahakan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, maka percayalah teman-teman, karunia yang lain Tuhan akan percayakan bagimu juga. Amin. Amin. Hari ini kalau keadaanmu seperti Yusuf, kamu dilupakan, kamu invisible karena kamu ada dalam tahanan. Orang-orang sekeliling kamu gak suka lihat kamu. Saudara-saudara Yusuf gak suka lihat dia. Karena memang caranya memamerkan penglihatannya menurut saya mungkin saat itu membangkitkan kecemburuan. Tapi Alkitab mencatat dari pasal 37 sampai pasal 46. Teman-teman nanti baca di rumah. Cara bicara Yusuf itu berubah teman-teman. Waktu dia bicara dia punya strategi bicara. Sehingga orang yang datang kepada dia itu kemudian bisa dekat sama dia. Bisa mengerti apa yang dia katakan. Hari ini teman-teman, percayalah. Kalau kamu minta dengan iman, Tuhan akan kasih buat kamu. Selagi beberapa waktu lalu, saya berpikir untuk lanjut sekolah S2. Tapi saya lulusan biologi teman-teman. Dulu saya mengusahakan diri saya untuk menjadi seorang saintis atau seorang peneliti. Dan jujur nih teman-teman, saya lulus di lembaga LIPI kalau teman-teman tahu. Tapi saat itu ada satu tahapan di LIPI yang mewajibkan orang-orangnya itu untuk berangkat ke Bogor. Dan saya ini miskin banget teman-teman. Miskin banget. Saya lihatin saat itu tiket pesawat 750.000 dan saya gak bisa pergi karena orang tua saya gak punya uang 750.000. Dan akhirnya karena kesal dengan kemiskinan, kemudian saya bekerja di tempat lain. Saya coba melamar, ini lamaran pertama saya teman-teman, itu pun ikut job street karena saya udah putus asa. Oh lulus di tempat besar dulu juga lulusnya IPB gak bisa masuk karena gak bisa bayar orang tua. Sekarang dapatnya LIPI, saya udah kerja mati-matian 4 tahun kuliah. Dapatnya LIPI ongkos pesawat aja kagak bisa. Sampai akhirnya ya udahlah, saya pasrah sama hidup, sekarang saya mau cari uang. Mindset saya teman-teman, uang. Saya masuk di salah satu bank sebagai seorang relationship manager. Saya masuk di sana, disekolahkan mereka tinggi-tinggi. Saya punya training tuh mahal-mahal dan segala macam. Akhirnya saya jadi seorang manager lah, relationship manager. 2 tahun 11 bulan saya jalani di sana dan quiet perform. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke perusahaan saya yang baru dan saya seorang regional manager teman-teman. Lalu saya tanya Tuhan, kenapa bisa sampai jadi manager? Saya ini science, saya ini biologist, kenapa bisa sampai manajer Tuhan? Tapi memang saya menyukai pekerjaan ini dan ini mendatangkan keuntungan buat saya teman-teman. Tapi kenapa bisa sampai jadi manajer? Kamu tahu Tuhan kasih ingat apa sama saya yang sampai buat saya nangis teman-teman? Karena kamu suka beres-beres rumah. Beneran teman-teman, di rumah saya itu saya tukang beres-beresnya, saya gak bisa masak. Saya suka beres-beres dan saya begitu kesal sama saudara saya waktu udah diberesin dirusakin lagi. Bener gak sih? Sepatu asal-asalan dan segala macam. Tapi dulu saya waktu kecil tuh cerewet banget. Karena beres-beres tuh di rumah kan berantakan terus ya Besti. Tapi saya suka dan setiap kali saya dongkol teman-teman saya bersihkan WC, saya katakan dalam hati saya, kepada orang yang melakukan lebih akan diberikan lebih. Dulu saya manage-nya barang-barang di rumah teman-teman.
Dulu saya manage-nya itu perabotan di rumah. Sampai akhirnya saya manage duit orang miliaran teman-teman. Dan sekarang beberapa waktu lalu saya manage hotel-hotelnya orang. Sekarang saya bukan lagi memanage hotelnya orang. Saya manage manajer hotelnya orang teman-teman. Satu Indonesia. Percayalah teman-teman. Tekun. Sama-sama bilang tekun. Kamu yang mau, mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Tuhan percayakan karunia itu pada kamu, untuk kamu bisa melayani Tuhan, untuk kamu bisa menyenangkan Tuhan. Kamu perform di sekolah kamu perform di perusahaannya kamu bisa bersaksi tentang Yesus. Menyenangkanmu, miliki kerinduan teman-teman, untuk kamu bisa jadi berkat. Dengan demikian karunia itu bisa diperkaya di dalam diri kamu. Minta kerinduan untuk melayani. Dengan demikian karunia itu bisa dikembangkan di dalam diri kamu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Biar musik saja, mari kita sama-sama berdoa. Ambil waktu kita minta di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau memperbaiki hubungan saya sama Tuhan. Saya mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Sehingga ketika saya minta hikmat, Tuhan kasih hikmat bagi saya. Berikan saya hati yang mau melayani ya Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk melayani. Perbesar kapasitas kasih saya Tuhan. Perbesar kekuatan kasih saya. Jadikan saya tekun Tuhan. Sampai saya melihat waktunya Tuhan bekerja bagi hidup saya. Saya tidak akan berhenti berusaha. Minta ketekunan teman-teman. Minta ketekunan sama Tuhan. Minta kesabaran, minta kegigihan. Anak-anak muda di tempat ini, ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit untuk rumah kita. Layani keluargamu dengan tekun. Sampai Tuhan percayakan hal-hal besar dalam hidupmu. Karena Dia melihat kasih-Mu bagi keluargamu. Layani gerejamu dengan tekun. Sampai Dia lihat kasih-Mu terhadap umat Tuhan. Dia percayakan berkat besar dalam hidupmu. Tuhan, kalau hari ini teman-teman Yud di tempat ini mengalami penderitaan seperti yang Yusuf alami. Kalau hari ini mereka tidak disukai Tuhan. Kalau ada sakit hati yang kemudian menyingkirkan mereka Tuhan dari pertemanan mereka, dari pergaulan mereka, dari lingkungan pekerjaan mereka. Kalau mereka dilupakan Tuhan, pekerjaan baik mereka tidak diperhitungkan. Kalau mereka difitnah Tuhan, kalau mereka mengalami ketidakadilan Tuhan di lingkungan yang mereka hadapi saat ini.
mari Tuhan berikan kasih-Mu bagi teman-teman ini. Pulihkan hati mereka Tuhan. Pulihkan kekuatan kasih mereka. Sampai mereka mampu Tuhan melayani-Mu. Sampai mereka Engkau tarik Tuhan untuk melayani-Mu. Berikan kekuatan, berikan ketekunan bagi teman-teman ini. Untuk mengerjakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka tidak takut, mereka tidak malu, mereka tidak tawar hati Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Kami selesai Tuhan di tempat ini, pada saat ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan firman yang kami dengar adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Kiranya Engkau melawat kami dan bekerja di dalam hidup kami Roh Kudus. Percayakan kembali karunia-karunia-Mu, kembangkan kembali karunia-karunia-Mu, sembari Engkau melihat kesetiaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya berkat-Mu menyertai kami. Mari teman-teman yang terkasih, kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau bawa pulang berkat, bawa kembali karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati dan percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom. Wow, luar biasa banget Kak Yemima. Luar biasa banget. Aku sangat diberkati banget pada firman Tuhan pada hari ini Kak Yemima. Pastinya sih Kak. Karena saya sangat diberkati, saya mau mengucapkan dulu kami berdua di sini mewakili Youth GBI Medan Plaza. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Yohana sudah sharing firman Tuhan dengan setiap kami di sini. Satu hal yang sangat aku dapatkan Kak Yemima, untuk expand kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat harus diminta dengan iman, dan iman itu sendiri memerlukan persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kena banget di hati pada hari ini Kak Yemima. Pastinya Kak. Oke, lanjut aja ke pengumuman Kak. Kami rindu untuk menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangannya. Ada satu orang di tengah, ada lagi yang baru pertama kali hadir. Ada dua Kak. Kami mengucapkan selamat datang di Youth GBI Medan Plaza. Jangan lupa datang kembali. Dan dibawa temennya juga ya Kak. Betul banget. Oke, ada lagi Kak Yemima? Bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, kami rindu untuk mengundang teman-teman join ke Fayo. Mungkin bisa menghubungi Asher yang lagi pelayanan. Kemudian juga tidak lupa kita ada sosial media teman-teman. Kita ada TikTok, ada Instagram, ada juga YouTube. Ada sosial media teman-teman boleh harap follow sosial media kita untuk mengetahui kegiatan-kegiatan terupdate dari Youth GBI Medan Plaza. Dan ada lagi Kak Yemima, yaitu teman-teman di sini kami sedang membuka rekrutmen. Kami sedang open rekrutmen bagi teman-teman yang mau melayani. Seperti tadi khotbah ya Kak, ada tadi ya poinnya melayani. Nah, salah satu wadahnya melayani di tempat ini juga boleh ya teman-teman. Kita buka untuk WL singer, untuk pemusik, untuk stage crew, untuk usher, dan masih banyak teman-teman yang lainnya. Teman-teman boleh lihat yang ada di depan di layar. Untuk teman-teman yang berminat boleh langsung aja hubungi usher-usher yang sedang bertugas atau kontak person yang tersedia yang ada di layar. Oke. Ada lagi Kak. Untuk teman-teman yang sudah membawa persembahan, harap memberikannya secara cash, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan letakkan di kotak yang ada di pintu keluar. Untuk teman-teman yang mau memberikannya secara cashless, boleh teman-teman scan QR code yang ada di atas kotak-kotak persembahan. Oke. Minggu depan jangan lupa datang lagi untuk ibadah bersama kami di jam yang sama, di tempat yang sama, dan pastinya dengan pembicara yang hebat. Luar biasa dong Kak. Oke, Itu sekian aja dari ya kayaknya ya Kak. Maaf jika ada salah-salah kata, saya Yemima.
Saya Aura. Selamat malam minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.